Oke. Jadi harus dicentang di kolom K semua. Kemudian kalau ada tanda tangan, tolong ditandatangani. Tanggalnya dikosongi. Ya, semua tanggal yang ada di formulir yang kalian dapatkan jangan diisi dulu, kosongi dulu. Ya. Kalau asesor, misalnya kalian sudah tahu nama asesor yang akan menguji kalian di masing-masing klaster, sudah tahu namanya, silahkan boleh diisi. Ya, karena ada kemungkinan asesornya beda. Nanti front of reservasi dengan Bu Esti misalnya, kemudian laundry dengan Bu Yanti, atau sebaliknya, atau gimana. Jadi nama asesor menyesuaikan dengan klaster yang asesor yang menguji klaster kalian. Ya. Oke, itu untuk asesmen mandiri. Kemudian, oke, sudah. Itu sebagai awal atau play-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi dari laundry-nya. Kok laundry sih? Reservasi. Ya, ini untuk sekedar mengingatkan kalian ya mengenai reservasi. Ya, materi atau nanti video Zoom ini akan saya upload ulang di YouTube. Ya, nanti bisa kita sharekan linknya. Kalian bisa melihat ulang, misalnya ada yang tidak atau yang kurang paham atau yang saat ini tidak bisa mengikuti, silakan teman-temannya dikabari. Ya, diinfokan bahwa videonya bisa dilihat ulang di YouTube. Ya, linknya menyusul. Oke. Oke. Ya, untuk proses reservasi ya, ini adalah acuan atau pola kerjanya ya. Yang pertama, saat kita menerima reservasi apapun bentuknya, bisa lewat telepon, bisa lewat datang langsung tamunya, bisa juga lewat email ya, bisa juga lewat WA. Sekarang reservasi hotel bisa lewat WA ya, bisa juga lewat online travel agent ya, OTA ya. Apapun metodenya, maka ini langkah-langkahnya sama sebenarnya. Ya. Yang pertama dilakukan adalah mengecek ketersediaan. Ya, ngeceknya di mana Pak? Ada tabelnya atau chartnya. Ya, nanti ini baru awal dulu. Ya, kemudian setelah dicek ketersediaannya, kamarnya ada atau tidak sesuai dengan tanggal dan jenis kamar yang diminta oleh tamu, maka petugas reservasi selanjutnya adalah memiliki opsi atau pilihan apakah menerima atau tidak. Ya, kalau kamarnya ada berarti diterima, kalau misalnya kamarnya tidak tersedia, tanggal tersebut sudah penuh, maka petugas reservasi berhak menolak. Ya. Kemudian selanjutnya melakukan pencatatan dokumen reservasi, dicatat di formulir reservasi, ya, dilengkapi semua. Kemudian setelah dicatat dengan lengkap, petugas reservasi punya kewajiban untuk melakukan konfirmasi kepada tamunya, ya, memberikan konfirmasi ulang bahwa kamar yang dipesan adalah kamar tipe standar, misalnya jumlah kamarnya sekian, harinya tanggal sekian, itu melakukan konfirmasi kamar. Ya.
Umumnya resep konfirmasi ini dilakukan dengan menggunakan confirmation letter. Confirmation letter. Ya, confirmation letter seperti apa nanti ada contohnya. Kemudian selanjutnya adalah melakukan pengarsipan pada reservasi, melakukan pengarsipan reservasi. Ya. Kemudian bila ada perubahan atau pembatalan, ya itu dilakukan juga, dicatat juga. Terakhir adalah laporan reservasi. Itu adalah pola kerjanya. Ya. Kemudian tadi kan ada namanya petugas memeriksa ketersediaan kamar. Di hotel ya ada beberapa tabel yang bisa dipakai untuk memeriksa ketersediaan kamar. Kita nanti akan fokus kepada density chart. Ya. Untuk uji kom, ya nanti kita akan pakai ini density chart. Konvensional chart tidak kita pakai, forecast board juga tidak, sistem komputer juga belum. Ya, jadi nanti kalian hanya fokus kepada density chart saja. Lanjut. Oke, perhatikan untuk pengisian konvensional chart ya. Besok saat kalian ujian tidak boleh ini sampai salah ya. Konvensional chart pengisiannya adalah diisi menggunakan pensil. Diisi dengan tanda garis miring atau silang pada kolom tabelnya. Pengisian dimulai dari tanggal check-in hingga H-1 tanggal check-out. Ya, ini yang harus kalian pahami dulu karena besok pakainya density chart, kalian harus bisa cara pengisiannya. Meskipun dulu mungkin sudah pernah diajari, saya hanya mengingatkan ya. Kemudian bila ada pembatalan reservasi, maka tanda yang dihapus adalah tanda yang paling akhir. Kan tadi mengisinya menggunakan pensil. Jadi kalau misalnya ada cancellation atau ada perubahan, amendment, tinggal dihapus atau ditambahkan lagi kalau misalnya berubah tanggalnya. Oke, itu ketentuannya. Lanjut, ini occupancy forecast. Ini adalah density chart, ya. Nanti kalian akan melihat gambarnya seperti ini. Ya. Kemudian ini sistem komputer tidak bisa. Oke, perhatikan ya, besok saat kalian ujian, ya, untuk pertanyaan-pertanyaan, saya kurang tahu nanti kita akan pakai pengujinya akan pakai metode yang mana, ya. Yang jelas tadi saya di depan sudah sampaikan, penerimaan reservasi itu bisa lewat telepon, bisa lewat email, bisa lewat tamunya datang langsung, ya. Metode manapun yang dipakai, langkahnya standar, ya, yang tadi saya sampaikan. Kemudian data-data yang harus dicatat saat ada reservasi adalah ini. Tipe kamar, kemudian banyaknya orang yang menginap, tamu yang menginap, tanggal check-in, tanggal check-out, ya, nama tamu yang menginap, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau tamunya datang langsung, maka ini yang akan jadi pertanyaan-pertanyaan kalian. 1 sampai 10. Kalau tamunya datang langsung atau tamunya melalui telepon. Ya, kalian harus menanyakan 10 hal ini. Tapi kalau misalnya pemesanannya lewat email atau lewat online travel agent, kalian kan dapat surat atau dapat voucher. Ya. Maka data-data ini tinggal kalian salin saja berdasarkan surat atau voucher yang kalian terima. Ya. Oke. Berikutnya. Habis.
Baik, berikutnya adalah mengenai pengisian dari konvensional chart. Bentuk konvensional chart, bentuk density ini konvensional. Bentuk density chart seperti ini. Ya. Kalau yang konvensional ini ada nomor kamar di sebelah kiri. Ya. Ininya isinya sama tanggal. Ya. Kalau konvensional ini adalah, kenapa? Diperbesar sedikit. Ya. Oke, ininya, bentar. Oh, ini. Cukup? Cukup, Pak Jeng? Cukup. Oke, ya. Ini kalau konvensional chart, ya. Di sini ada nomor kamar, ya. Ada tanggal, kemudian jenis kamar. Ya. Kalau density, dia tidak punya nomor kamar. Yang ada hanyalah jumlah kamar di masing-masing tipe. Kalau ke kanan itu tanggal, ini kurang gede juga. Ini density chart, ya. Kanan itu tanggal, di sebelah kiri kalau tadi konvensional ada nomor kamarnya, kalau yang density tidak ada. Yang ada adalah jumlah. Ya. Ini jumlahnya 10, ini jumlahnya 9, jumlahnya 8. Ya. Kamar deluxe itu di sini ada 10, ya. Kamar suite ada 5. Ya. Kemudian untuk pengisian dari density chart itu menggunakan tanda garis miring atau tanda silang. Ya. Kalau kalian sudah menggunakan garis miring, berarti pakai garis miring semua. Kalau tanda silang semua. Ya, pilih salah satu. Ya. Saya akan pakai tanda silang karena lebih gampang. Garis miring kalau di laptop susah. Ya. Misalnya saya ada pemesanan kamar standar, satu kamar untuk tanggal 13 sampai 17. Ya. Berarti saya akan buat tanda di tanggal 13, kamar yang standar ya. Perhatikan. Ya. Kamar yang standar. Ya. Tanggal 13. 14, 15, 16. 17-nya tidak, karena 17-nya sudah check out. Yang tadi ketentuannya adalah diisi dari tanggal check-in sampai dengan H-1 sebelum check out. Check out-nya tanggal 17, berarti saya hanya ngisi density-nya sampai dengan tanggal 16. Kemudian, misalnya ada pemesanan kamar lagi. Ya. Jenis kamarnya sama, cuman tanggalnya adalah tanggal 10 sampai tanggal 14. Berarti saya akan mengisi tanggal 10. 10, 11, 12, 13. Karena check out-nya tanggal 14, berarti saya hanya mengisi sampai tanggal 13. Jadi turun ya. 10, 11, 12, 13. Karena ketentuannya adalah diisi dari baris paling atas. Tujuannya apa? Pak, kok ngisinya harus gitu? Nggak boleh, Pak, misalnya ngisinya di bawahnya sini semua. Fungsi utama dari density adalah menghitung jumlah kamar di setiap tanggal. Jumlah ya, bukan nomor kamar ya. Menghitung jumlah kamar di setiap tanggal. Kalau seperti ini cara penghitungannya, ya. Ini yang benar ya. Kalau menghitung yang benar seperti ini, menghitung jumlah kamarnya gampang. Tanggal 10 berarti dia tersedia 9 kamar. Tanggal 11 dia tersedia 9 kamar. Tanggal 13 karena di sini sudah dicentang 2, dia di tanda silang 2, berarti dia kamarnya tinggal tersedia 8. Jadi itu fungsi utamanya untuk menghitung jumlah kamar yang tersedia di masing-masing tanggal. Ya. Kalau kalian misalnya mengisinya kok silangnya di sini, misalnya kalian membuat silang di sini, ini saya hapus ya. Pak, isinya mau dijajar ke wae biar gampang. Ya. Misalnya kita membuat silangnya di sini, kita tidak bisa menghitung jumlah kamar di tanggal 10. Ya. Kalau cuma baru satu reservasi seperti ini gampang, tinggal hitung 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kamarnya 100, ya. Misalnya di sini ada 100 kamar, kamu mau menghitung dengan susunan seperti itu kan susah. Tapi kalau misalnya taruh aja ini di paling atas,
ya, seperti ini bisa gampang, ya. Ngitungnya tinggal lihat sebelah kiri ada berapa kamar di tanggal berapa. Oke, itu untuk pengisian dari density chart. Sampai di sini dulu, kira-kira ada yang mau bertanya atau tidak? Sudah mudeng semua? Kalau tanya silakan mic-nya di off atau mic-nya di on kan, atau bisa lewat chat, boleh. Satu dulu, pengisian density chart dulu. Jelas semua? Oke, kalau oke, Berliano ya. Berikutnya, untuk setelah density chart. Jadi formulir yang pertama itu density chart, kemudian berikutnya adalah karena tadi langkah-langkahnya ya, ada tamu pesan, kamu harus mengecek apakah kamarnya tersedia atau tidak. Berarti kamu lihatnya di density chart dulu. Setelah tahu kamarnya sudah tersedia, kemudian kamu memberikan jawaban kepada tamu, kamarnya sudah kamarnya ada, ya. Kemudian baru kalian menanyakan informasinya, tanggal check-in berapa, jenis kamarnya apa, dan seterusnya. Data itu bisa kalian tuliskan, ya, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, datanya dituliskan di formulir yang bernama reservation form. Ini. Kurang besar, Bu? Bu Ajeng? Cukup ya. Kelihatan ya. Hasil dari pertanyaan-pertanyaan kalian bisa kalian pindahkan ke dalam ini, atau kalian menulis ini sambil bertanya kepada tamu kalau tamunya datang langsung atau telepon. Kalau tamunya by letter, ya udah datanya pindahkan aja. Ya. Kalau misalnya tamunya itu datang langsung, berarti yang kalian beri centang adalah di sini. Sebentar, terima kasih. Berarti kalau misalnya tamunya datang langsung, kalian beri centangkan di sini. Kalau pesannya lewat email, kalian centang di sini. Kalau tamunya pesan lewat internet, online travel agent atau lewat website, kalian centang di sini. Ya, fax itu sudah jadul, jarang pakai fax ya. Kemudian kalau misalnya tamunya lewat telepon, kalian bisa centang di voice. Bentuknya adalah centang. Kemudian untuk formulir ini pengisiannya menggunakan ballpoint ya, bukan pensil. Yang pensil hanya formulir density. Density yang tadi itu boleh pakai pensil. Kalau yang formulir lain ya pakainya adalah ballpoint. Ya. Isinya centang sesuai dengan metode pemesanannya tamu. Ya. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaannya kalian berdasarkan pada formulir ini. Tamunya memesan kamar, kamu tanya aja jenis kamarnya apa, jumlah kamarnya berapa, tanggal check-in, tanggal check-out. Ya, sudah diisi baru kamu tanya jumlah orangnya berapa, atau dimodifikasi sendirilah maunya seperti apa. Ya. Kemudian jangan lupa tuliskan namanya, tanyakan dulu tentu misalnya lewat telepon atau datang langsung. Goodbye, yang memesankan siapa? Ya. Apakah tamu itu memesan untuk dirinya sendiri atau tamunya memesan untuk orang lain? Ya. Kalau tamunya memesan untuk dirinya sendiri, di sini boleh kalian tulis himself atau herself. Kalau cowok himself, kalau cewek herself. Kalau cewek atau himself. Kalau cowok, kalau dia memesan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya dia memesankan orang lain, ya, saya memesan untuk saudara saya, ya, di sini ditulis nama pemesannya, di sini ditulis nama tamunya yang menginap. Kemudian kontaknya, nomor HP, alamat email, kalau dia ada perusahaannya, ditulis perusahaannya, alamatnya kalau ada, ya, kalau tidak ada kamu tanya boleh, ya. Kemudian harga kamarnya, ya, dia ngasih deposit berapa. Kemudian untuk metode pembayaran, ya, tulis di sini, apakah cash, apakah transfer, apakah pakai kartu kredit,
Ya, kalau kartu kredit tentunya diikuti dengan nomor kartu kreditnya. Kalau cash ya tulis saja CASH, cash. Ya. Kalau tamunya transfer, tulis saja bank transfer, baik banknya apa. Oke, selanjutnya. Kemudian di bawahnya ada remarks. Ya. Remarks ini isinya adalah special request dari tamu. Kalau ada permintaan khusus, misalnya tamunya minta kamar menghadap ke kolam renang, berarti di sini kamu tulis. Ya. Room viewing pool. Tamunya minta kamarnya menghadap ke pantai, room viewing beach. Ya. Tamunya minta disediakan rangkaian bunga pada waktu check-in, berarti flower and fruit and flower basket upon arrival misalnya. Ya, itu adalah keterangan-keterangan permintaan khusus dari tamu. Nulisnya di remarks. Ya. Plug kalian isi inisial 3 huruf kalian, ya. Inisial 3 huruf masing-masing. Date itu adalah tanggal pemesanan, bukan tanggal check out. Ya. Dia pesannya tanggal berapa, maka nulisnya di sini. Nulisnya standar, kamu boleh cara mengisi yang 3 huruf, 2 huruf, ya. Misalnya hari ini tanggal 27 bulan 10 tahun 20. Boleh pakai seperti ini. Boleh juga pakai yang 3 digit. 27, tidak usah pakai garis miring. Ini bulan Oktober tahun 20. Pakai yang mana, Pak? Bebas. Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Silakan saja sesuka kalian. Tapi kalau misalnya sudah menulis pakai yang ini, ya pakainya ini terus, jangan gonta-ganti. Ya. Salah satu kalian pilih itu yang kalian pakai terus. Ya. Oke. Baik, untuk reservasi ada yang mau bertanya? Reservation form sudah. Ada yang mau bertanya? Kalau misalnya bukber itu Blub. Oke, lanjut. Pak. Ya. Siapa yang ngomong? Ada suaranya, tidak ada orangnya. Elsa. Iya Pak, saya Elsa. Saya mau tanya, kalau misalnya bukber itu harus pakai nama Pak? Kalau dia memesankan untuk orang lain, iya tuh ya. Misalnya saya memesankan untuk gimana? Kalau mesannya buat diri sendiri Pak, tapi ditulis nama gitu boleh nggak Pak? Atau harus himself atau herself gitu? Boleh, kamu tulis namanya ditulis ulang gitu maksudnya. Oh iya, gitu boleh Pak. Boleh, tapi kan lebih gampang. Nah, misalnya namanya panjang sampai dengan 5 kalimat itu kan kesusahan. Tinggal kamu tulis himself kalau cowok, herself kalau cewek. Yang mana aja boleh, ya. Oh iya, baik. Ya, terima kasih kasih, Pak. Loh, itu sama siapa itu suaranya? Sama teman-teman Pak. Oke, siap. Oke, lanjut ya. Ini kok nggak ada kameranya ya? Kameranya dinyalakan dulu ah. Kurang sadar nih kalian nggak punya wajah. Nyalakan kameranya, lambaikan tangan ke kamera. Nanti tim kami akan datang ke situ. Oke, Alvin Kiting. Oke. Ya, saya lanjut ya. Berikutnya adalah mengenai tadi kan sudah mengisi jadi urut-urutannya tadi tamu memesan, kemudian kalian mengecek di reservation chart, kemudian kalian mengumpulkan data pribadi tamu itu pakai reservation form ya. Langkah berikutnya adalah mengisi reservation slip. Reservation slip diisi berdasarkan reservation form. Jadi untuk mengisi reservation slip
tidak perlu menunggu atau tidak perlu tidak harus ada tamu di situ. Tamunya sudah pulang atau tamunya teleponnya sudah ditutup, kalian tetap bisa mengisi reservation slip. Karena dasar reservation slip adalah dari reservation form. Ya. Jadi reservation formnya tadi sudah kalian isi. Untuk mengisi reservation slip, kamu tinggal buka reservation form, pindahkan aja datanya. Ya. Bentuk dari reservation slip, pakai punya kita aja seperti ini. Kecil-kecil, ya, lembaran kecil, ya, karena fungsinya ini nanti reservation slip itu dimasukkan ke reservation rack. Ya, di sini tidak ada reservation rack, tapi kan kalian tetap harus mengisi ini. Ya. Jadi pengisian reservation slip, data-datanya sama dengan atau bentuk sederhana dari reservation form. Kalau reservation form kalian lengkap, otomatis reservation slip akan bisa terisi lengkap. Ya, datanya sama. Ya, di situ ada guest name, nama tamu, tinggal pindahkan dari reservation form, tanggal check-in, tanggal check-out, kemudian waktu check-in. Ya. Kalau tamunya tidak menyampaikan jam check-in-nya, kalian bisa tulis jam check-in standar hotel itu adalah 14.00. Kalau memang dalam pembicaraan atau dalam surat atau tamunya waktu telepon tidak menyampaikan dia datang jam berapa. Ya. Kalau kalian sempat tanya, boleh kalian bertanya. Ya, tapi kalau misalnya lupa, ya sudah kalian tulis waktu standar saja jam 14.00. Ya. Kemudian room type, kalian bisa ambil datanya di reservation form, ya. Harga kamarnya juga ada di sana. Reservation made by, reservation dibuat oleh, ya. Kemudian alamat dari yang membuat reservasi, nomor telepon, dan remarks atau permintaan khusus. Datanya semuanya ada di reservation form, tinggal dipindahkan. Ya, cuman formulir ini fungsinya adalah menandai di reservation rack. Oke, gampang kalau ini. Reservation form, reservation slip, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya mengenai reservation slip? Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke formulir terakhir, yaitu namanya reservation confirmation. Surat konfirmasi reservasi. Jadi tadi langkah-langkahnya, tamu memesan kamar, kita cek di density chart. Sudah ada kamarnya tersedia, kalian catat data tamu, kalian menanyakan data tamu pada reservation form. Ya. Data pada reservation form kalian pindahkan ke reservation slip. Ya. Setelah itu yang terakhir adalah membuat confirmation letter atau surat konfirmasi yang menyatakan bahwa hotel menyediakan atau hotel mampu menyediakan kamar yang diminta oleh tamu. Bentuk dari confirmation reservation punya kita itu seperti ini, kurang gede. Kelihatan Bojeng? Kelihatan. Oke, bentuknya seperti ini, ya. Formulirnya, ya. Kita sudah siapkan yang sudah diisi datanya di sini. Jadi kamu tidak perlu ngisi lagi. Ini sudah komplit. Ya. Fungsi surat ini adalah menyatakan bahwa hotel atau mengkonfirmasi bahwa hotel mampu atau siap menyediakan kamar sesuai dengan permintaan tamu. Jadi di sini nanti kalian akan mengisi nama perusahaannya kalau ada, ya. Kemudian penerimanya, ya. Kemudian alamatnya, nomor HP-nya, sesuai dengan formulir reservation form. Kemudian, ya, di sini ada guest name yang harus kalian isi, nama tamu yang menginap, ya, tanggal check-in dan tanggal check-out, ya, jenis kamar dan harga. Misalnya ada pesanan atas nama saya Ardi, ya,
saya akan menginap tanggal 28 besok. Ya. Yang memesankan adalah saya sendiri. Ya, saya memesan untuk diri saya sendiri. Maka saya akan menulis di sini. Kok saya? Petugas reservasi akan menulis di sini. Kok cilik. Kemudian saya check-in tanggal 28. Keterangan 10 tahun 2020, check out semalam 29 10 tahun 2020. Hanya saya meminta satu kamar standar, satu standar double bed. Ya. Harga di kita itu harganya kamar standar itu 200.000. Phone number, kalau kalian tidak ada info mengenai ini, tidak usah diisi, tidak apa-apa. Ya, kosongnya aja. Ini sebenarnya urutan dari nomor surat. Kita sudah mengirim berapa surat kepada beberapa tamu, ya urutkan aja. Kalau besok ada nomor urut kalian untuk tes, silakan itu diisikan. 01 misalnya sampai 139 kalau nggak salah. Sesuai nomor urut ujian kalian. Kalau tidak ada, boleh kalian tuliskan nomor absen. Ya. Kemudian kelas. Kita sepakati aja biar sama nanti. Ya. Tapi kalau sesuai aturan sebenarnya ini adalah nomor surat. Ya. Surat confirmation reservation nomor berapa di hotel ada aturan penulisannya. Ya. Ini biar memudahkan aja. Kalau misalnya besok ada nomor ujian, kalian kan masing-masing punya nomor ujian, kalian tulis di situ. Tapi kalau tidak ada nomor ujian, kalian tulis nomor absen, kemudian kelas. Ya. Oke, yang atas. Ya. Kalau misalnya tidak pakai perusahaan, ya udah kosongnya aja. Ya. Kalau tidak ada perusahaannya. Ya. Tapi kalau misalnya ada, ditulis. Kalau tidak ada namanya langsung, berarti ya ditulis di sini. Jalan Sino 50 telepon 08999900 sesuai dengan data yang ada pada formulir reservasi. Kemudian di sini kalian beri tanda tangan kalian. Ya. Misalnya petugasnya namanya Ajeng, kita buatkan tanda tangannya Bu Ajeng. Ajeng. Seperti ini, ya. Jadi kalian cukup mengisi ini karena yang data-data yang lain sudah diisikan, dibuatkan. Lebih simpel, kamu cukup mengisi formulir bagian ini, company sampai telepon, ya, sama bagian tanda tangan. Oke, confirmation reservation ada pertanyaan? Atau keseluruhan lah untuk reservasi, ada yang mau bertanya? Saya ingatkan ya, besok itu kalian ujian. Jadi kalau ujian itu tidak boleh tanya. Ya. Jadi saat ujian ya sudah, asesornya hanya menguji, tidak memberikan pelajaran lagi. Ujian kamu diuji, kamu bisa dianggap kompeten, kamu tidak bisa ya tidak kompeten kan gitu. Makanya kita adakan ini ya, itu untuk memastikan kesiapan kalian. Kalau ada yang kurang paham, silakan
bertanya. Jangan sekarang ini wes lah, sudah nggak usah tanya, besok aja tanya sama asesornya, nggak boleh. Ya. Ada yang mau bertanya? Dari klaster reservasi. Oke, mana. Oh, Berliano. Ya. Penulisan namanya kalau misal 3 digit nama gitu, misal ada nama depan, tengah, sama belakang, itu gimana, Pak? Penulisan nama tamu? Penulisan nama tamu. Oke, penulisan nama tamu. Saya pakai font apa ya? Bentar. Ini aja lah. Alvin, bukan untuk ngaca, Vin. Biarin aja, Ben seneng. Oke, saya pakai reservation confirmation. Rambutnya untuk uji kom. Sate kuncir. Oke, penulisan nama tamu. Saya coba namanya Bu Ajeng. Namanya Bu Ajeng itu Ajeng. Anda berada di lingkungan SMK Negeri 6 Semarang. Ajeng Saraswati Pradipta. Ya, ini caranya penulisannya ini ya. Benar ya, Bu? Ya, betul. Mojo misalnya. Ya. Tidak ada mojonya ya. Oh, tidak ada mojonya. Oke. Ya, Bos. Ya. Kalau namanya 3 digit, 3 kata, ya, maka harus dibalik. Yang dibalik adalah ini. Saya akan buatkan nomor biar kalian gampang. 1, 2, 3, 4. 1 itu gelar, 2 itu nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Ya. Cara penulisannya adalah 4, 2, 3, 1. Di sini dikasih koma, di sini dikasih koma. Kalau mengikuti cara penulisan ini 4, 2, 3, 1, maka penulisannya adalah kita bikin beda. Pradipta, koma, Ajeng Saraswati, koma. Ini ya. Jelas, Berliano? Jelas, Pak. Dengan kata lain itu nama depan sama tengah jadi satu ya, Pak? Ya, nomor 2 dan 3 itu jadi satu rangkaian. Nama paling belakang dipindahkan ke depan, gelar tuker. Ya, 4 dan 1-nya ditukar. Tak koceng, kayak jeneng putih ya. Hermi Wiyanti. Hermi Wiyanti. Iya, ini kita tak mute suara. 2 kali, Pak. Hermi Wiyanti. Kalau di Indonesia cukup dibalik saja. Kalau di Indonesia Hermi Wiyanti, RS. Tapi kalau di luar negeri Hermi Wiyanti. Hermi Wiyantinya di double. Koma. Oh. Ya. Kalau di luar negeri nama yang hanya satu, ini biasanya dipakai di paspor juga, ya. Nama yang cuma satu di double. Tapi kalau di Indonesia, hotel-hotel di Indonesia ya cuma dibalik gini aja. Pak, pakai yang mana Pak untuk uji kom besok? Ya, kita sepakati saja kita pakai cara luar negeri, keren lah, kan COE. Kalau namanya hanya satu, maka kalian menulis ulang nama tersebut, kemudian gelarnya ditaruh di belakang. Dihapus. Ada lagi yang mau tanya? Pak, kalau namanya panjang Pak, 4 misalnya. Ya, tadi tak tambahin mojo ya, tidak apa ya, Jeng? Tidak apa lah.
Suka-suka Pak Ardi aja. Kita, Leni, Rafia. Oke, nanti pakai nama itu. 2, 3, 4, 5. Kalau mengikuti aturan penulisan nama, maka 5 dan 1 ditukar posisi. Maka penulisannya akan jadi Mojo, Ajeng Saraswati Pradipta, 1 dan 5-nya tukeran. Kalau yang tadi tiga kata, 4 dan 1-nya ditukar. Kalau namanya cuma 3, cuma 2, Ajeng Saraswati misalnya, ya tinggal ditukar aja. Letak koma jangan lupa ya. Di kata paling depan dan di kata sebelum gelar. Itu letak komanya. Oke, hapus. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, besok soalnya itu tamunya datang langsung, tamunya lewat telepon, atau tamunya pakai letter. Kalau ada pertanyaan seperti itu, saya akan jawab terserah masing-masing asesor. Jadi nanti ada kemungkinan dengan asesor A kalian pakai surat, dengan asesor B asesornya jadi tamunya lewat telepon, dengan asesor C asesornya jadi tamu datang ke ke counter, kamu menerima reservasinya. Jadi kalian harus siap dengan berbagai metode. Ya. Sama kok, langkah-langkahnya sama kok. Pak, dialognya pakai bahasa apa, Pak? Bahasa Jerman. Bahasa Inggris lah, kamu kan diajari jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 pakai bahasa Inggris. Sansekerta. Sansekerta. Meeting Tresno Jalanan. Ada lagi yang mau tanya? Ayolah, mumpung ada yang bisa menjawab ini. Jadi ada guru kalian masing-masing kan ada di sini, jadi mungkin bisa memberikan jawaban yang perlu kalian tahu. Yang mau tanya lagi? Tidak boleh loh besok kamu saat ujian bertanya-tanya. Sudah jelas semua? Yang sudah jelas silahkan mengetik di kolom chat, tulis jelas. Ya, Berliano jelas. Irfan, mana Irfan? Lagi login dot terus tinggal turun. Hasilnya jelas? Mantuk-mantuk. Alvin Kriting? Karin, jelas? Ya, ada jempolnya. Widya? Ya, kan ngomong kok anyaman. Oke, mana lagi? Takut salah ngomong mereka. Anin siapa? Anin Dito. Oh, Dito. Senengnya Anin sih. Jelas? Mau ada gimana? Kamu ngumpet di mana, Wi? Di lorong itu. Anaknya belis loh. Dito ngumpet di apa, Wi? Tapi pakai uniformnya tertib. Oke. Itu di pantry ya? Atau skipping pantry? Di pantry housekeeping, Mbak. Oke. Ya tahu. Ada lagi yang mau tanya? Oh ya, dari ibu-ibu guru silakan kalau misalnya ada penambahan. Mungkin saya tambahan. Pak Ardi, Ya.
saya tidak bertanya, saya hanya dari berapa siswa ini, semoga nanti yang di YouTube juga mereka sudah siap ya. Cuma kan di sini kita nggak bisa langsung ya. Mengingatkan untuk anak-anak karena memang sudah hampir masanya uji kom, jadi untuk syarat perform terutama Pak, untuk mereka bisa menyiapkan diri dengan baik, sehingga tidak ada penolakan dari asesornya. Karena kan ini uji kom ya Pak ya. Ya Bu. Ya, apalagi kan ini betul-betul dibantu dananya, dana bantuan hendaknya dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga siswa betul-betul menyiapkan diri. Dan semoga yang hadir hari ini bisa menyampaikan kepada teman-teman, sharing lah. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti. Ya, mungkin tadi saya kelupaan. Besok saat uji kom, hukumnya wajib grooming sesuai standar. Yang rambutnya sudah panjang-panjang, ya, yang mas-mas rambut panjang, gobang-gobang, gondrong bangunan, silahkan besok saat uji kom dipotong rambutnya. Asesor berhak menolak, misalnya grooming kalian tidak sesuai standar, kamu boleh disuruh pulang, boleh disuruh membenarkan groomingnya dulu. Nah, yang rambutnya sudah dipelihara panjang-panjang, kadung dikucir, ya silahkan dipotong. Yang cewek-cewek rambutnya berwarna-warni, silahkan berubah warna jadi hitam. Yang sepatunya sudah mulai kekecilan, ya, karena setiap harinya kalian cuman beluntang-beluntung kayak semongko, ya, silahkan mulai dicari atau pinjemlah sepatu yang sesuai dengan ukuran yang sekarang. Jadi besok saat uji kom mulai dari grooming itu ada penilaiannya. Ya, monggo. Terima kasih Bu Yanti. Boleh tambah aja sebanyak-banyaknya. Iya, ini hanya berdasarkan pengalaman uji kom sebelumnya Pak. Mereka datang itu hanya membawa berkas mereka saja tanpa membawa alat tulis Pak. Mungkin mereka lupa bahwa uji kom itu bukan hanya demonstrasi, tapi ada uji tulis dan pengisian berkas dan harus tanda tangan. Ya. Siap. Ya, itu ya tadi diingatkan Bu Yanti ya. Alat tulis jangan lupa, karena kamu reservasi berarti kamu harus menyiapkan juga alat tulis. Kalau yang laundry berarti kalian harus menyiapkan, kalau tidak salah kemarin, kemeja sama celana satu set untuk dipakai praktek. Deterjen dari sini, jadi tidak usah kalian bawa deterjen. Deterjen, air, bahan-bahan laundry semua dari sini. Kamu cukup bawa baju celana yang dipakai untuk praktek. Bajunya kalau tidak salah kemeja lengan panjang pria, ya, bukan yang perempuan. Nek wanita kan kebanyakan ada banyak model-modelnya. Kalau yang kemeja pria kan polos kotak gitu toh. Ya. Jadi memudahkan kalian. Kemudian celananya itu kalau tidak salah kemarin celana kain, celana kerja kain, bukan jeans, bukan celana training, bukan celana yang dimodif-modif apa namanya pensil, ya, tapi celana kerja. Bukan wearpack. Bukan wearpack, bukan wearpack setelah. Ya. Saya tidak tahu apakah Bu Ning sudah mengumumkan atau belum. Nanti kalau misalnya ada pengumuman menyusul. Yang lain, Bu Hesti mungkin, Bu Ajeng. Oke, untuk hari ini ya, karena sudah tidak ada yang bertanya, ya harapannya semoga semuanya jelas, ya. Semoga semuanya besok bisa benar-benar melaksanakan uji kom ya, dengan baik, ya, dengan lancar, tidak ada hambatan, ya semuanya sehat, ya bisa berangkat sesuai jadwal semua, ya. Kemudian mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Kalau harapannya saya sebagai guru dan saya yakin ibu-ibu semua mengharapkan kalian kompeten semua. Amin, amin. Ya, sudah ya, tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan tutup. Pak, saya. Oh iya,
Mana tadi? Pak, saya mau tanya. Ya. Pak Ardi, untuk yang magang itu nanti uji komnya gimana Pak? Izin libur atau gimana Pak? Ya enggak, kamu magang sambil uji kom tuh ya. Hah? Loh, kok gitu, Pak? Serius Pak? Ada surat. Oh, berarti Ya. pembimbingnya belum share. Oke. Ya, jadi untuk yang magang itu sudah ada surat permohonan izin dari sekolah kepada hotel. Sudah disampaikan ke pembimbing masing-masing ya. Jadi nanti kalian saat hari H kalian boleh tidak berangkat magang sesuai dengan jadwal masing-masing. Jadi suratnya itu menyesuaikan dengan tanggal kalian ujian. Cuman berlaku untuk 1 hari. Ya. Jadi tidak boleh kamu punya surat tanggal 6 kemudian tanggal 7-nya kamu ikut-ikutan libur, tidak boleh. Kecuali memang itu jatah liburmu. Ya. Sudah ada tanggalnya. Kemudian misalnya supervisor kalian membutuhkan itu juga, kan kadang di hotel juga komunikasinya tidak selancar ARPGAM ya, nyendat-nyendat tidak karuan ya. Kalian bisa minta foto dari suratnya ke pembimbing kalian di grup masing-masing, kan sudah punya grup semua. Iya. Silakan minta fotonya, kalian punya pegangan, lah itu yang perlu kalian sampaikan kepada supervisor kalian atau pembimbing kalian di industri. Kalau dengan HRD biar pembimbing sekolah yang menyampaikan. Tapi kalau dengan pembimbing supervisor kan kadang suratnya belum nyampe ke mereka, mereka sudah tanya-tanya. Kamu bisa tunjukkan itu. Jelas, ha? Ya, Pak, jelas. Ya. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Anin Dito. Ya. Pak mau tanya, kalau yang magang itu tetap ngerjain tugas pelajaran apa enggak, Pak? Pak, semuanya pada bertanya itu ya? Iya dong, Pak. Nanti kalau nggak garap, akhir-akhirnya suruh garap bingung, Pak, kedadapan. Mungkin lebih mantap kalau yang jawab Besti. Ya, terima kasih. Tapi tadi siapa yang nanya ya? Gitu. Ya. Untuk anak-anak yang magang, kemarin juga sudah ditanyakan dari beberapa guru juga bahwa kalian memang dibebaskan dari semua tugas di sekolahan, dan karena kalian juga tidak mungkin untuk mengikuti PJJ selama kalian magang. Tetapi untuk uji kom dan untuk PAS, penilaian akhir semester nanti, kalian tetap diwajibkan untuk ikut. Dan kalaupun nanti akan ada ulangan harian atau apa dan sebagainya, kalian silakan di waktu senggang pada saat off, kalian diminta untuk menghubungi gurunya supaya kalian juga tidak tertinggal untuk nilai tugas, untuk nilai ulangan dan nilai PAS. Gitu kira-kira Pak Adi? Oke, atur nuwun Besti. Ya, itu jawabannya gitu. Dan semua ya, untuk semua yang di sini, untuk yang magang itu dibebaskan dari tugas harian atau tugas mingguan lah ya, semua mata pelajaran. Tetapi kalian tetap wajib kalau ada ulangan misalnya, wajib mengikuti dan mengerjakan karena itu kan urusannya nanti hubungannya dengan nilai ya. Kemudian untuk uji kom dan PAS juga sama, kalian wajib mengikuti. Tipsnya gini, kalau waktu kalian mau mengerjakan ulangan harian, tolong komunikasi dengan guru mapelnya. Misalnya guru mapelnya sudah membuat jadwal nih, jam 10 atau jam 1 lah kan siang ya. Jam 1 pelajaran PPKN kita ada ulangan harian misalnya. Kamu komunikasi dengan guru, misalnya kamu saat itu hari itu masuk siang atau pagi. Kan berarti dalam posisinya lagi di hotel. Ya, kamu komunikasi dulu dengan gurunya, Bu, untuk ulangan harian tanggal sekian jam sekian, karena saya magangnya itu masuk siang, berarti tidak bisa mengikuti. Mohon untuk bisa dibuka atau diperpanjang waktu pelaksanaannya. Ya, komunikasi aja dengan gurunya. Gurunya sudah diinfokan atau diinstruksikan dari sekolah. Untuk yang OJT di hotel ada special treatment. Jadi boleh kamu minta perpanjangan waktu. Jelas toh?
Jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, kalau yang KWU yang mengikuti proyek KWU hukumnya wajib mengikuti PJJ. Ya, tugas-tugasnya wajib kalian kerjakan, ulangan apalagi pas apa meneh. Jadi yang PJJ hukumnya wajib pelajaran. Ada lagi yang mau tanya? Oke, sudah ya? Tidak ada? Ini sudah jam 2. Ya, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, maka untuk hari ini, untuk persiapan Ujikom, ya, hari ini saya tutup sampai di sini. Ya. Bila ada kesalahan dalam berucap, mohon dimaafkan. Ya. Harapan kami saat pelaksanaan Ujikom semuanya lancar dan kalian bisa mendapatkan hasil kompeten. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.